Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perekonomian Pasar Tenaga Kerja. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Juni Iswanto. Saya Nining Aminah sebagai moderator untuk memandu presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya Nining sebagai moderator. Yang kedua, Ulya sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Zuria sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Elizabeth sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir adalah Lingga sebagai pemateri yang keempat. Langsung saja kita mulai dengan pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan atau klasifikasi pasar tenaga kerja dan penyelenggaraan pasar tenaga kerja di Indonesia. Jadi, klasifikasi pasar tenaga kerja sendiri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya, contohnya pasar tenaga kerja internal maupun eksternal. Yang kedua berdasarkan prioritasnya, contohnya pasar tenaga kerja sekunder dan pasar tenaga kerja utama. Yang ketiga berdasarkan pendidikan, contohnya yaitu pasar tenaga kerja terdidik maupun tidak terdidik. Nah, pembahasan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pasar tenaga kerja di Indonesia. Jadi, penyelenggaraan pasar tenaga kerja di Indonesia sendiri itu ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Jadi, bila ada orang atau lembaga yang butuh tenaga kerja bisa melapor ke Depnaker. Dan setelah itu, Depnaker akan mengumumkan kepada khalayak umum tentang adanya permintaan tenaga kerja tersebut. Saya akan menjelaskan penentuan upaya di berbagai pasar tenaga kerja. Penentuan upaya yang diterima tenaga kerja tergantung pada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Sumber-sumber kenaikan produktivitas: A. Kemajuan teknologi memproduksi. B. Perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah: 1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. 2. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. 4. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memiliki pekerjaan. 5. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja ialah 1. Sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. 2. Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. 3. Sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan yang orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat pasar tenaga kerja: 1. Dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. 2. Dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. 3. Dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kerja.